Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat dan semangat. Teman-teman, untuk edisi kedua dari channel baru saya, Police Uncensored, mencoba menguak tabir, memberitakan, menganalisa, memprofil tokoh-tokoh kepolisian dan juga membahas sisi lain dari kehidupan seorang polisi. Mungkin juga bukan hanya kehidupan atau mungkin juga bukan hanya. Jadi ada prestasi, ada keteladanan, ada dalam tanda kutip keburukan. Tapi saya akan selalu mencoba membangun inspirasi. Artinya di tengah kehidupan kepolisian yang sedemikian rumit dan absurd itu, saya mencoba mencari titik-titik keberkahan hidup. Nah, jadi kalau ada pertanyaan siapa polisi yang baik, maka Pak Jenderal Untung S. Rajab memberikan jawabannya. Salah satunya, polisi yang baik adalah polisi yang belum terbongkar aibnya, katanya. Tapi saya istilahnya saya tidak akan pernah mengumbar aib, saya tidak akan pernah menjelek-jelekan atau apapun, karena sesuatu yang jelek itu mau ditutupin kayak apa tetap jelek. Jadi saya hanya akan mencoba membangun inspirasi, mencari setetes embun kebaikan dari sekian banyak persoalan yang dilalui dalam kehidupan seorang polisi. Berbicara soal polisi selalu menarik, sebab polisi memiliki beragam sudut pandang. Salah satu sudut pandang yang cukup menarik itu diantaranya berkait dengan posisinya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Seperti diketahui, di zaman ini adalah zaman yang terus berubah. Perkembangan dinamika masyarakat juga semakin terus berubah. Beragam dinamika itu ada baiknya mampu dihadapi baik oleh setiap anggota kepolisian. Untuk itu, segenap personel Polri perlu mempersiapkan diri dengan segenap kemampuan untuk menghadapi kondisi yang terus berubah tersebut. Salah satunya adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan agar mampu mewujudkan sosok polisi profesional yang dipercaya masyarakat. Sebenarnya, tantangan terberat sebagai anggota Polri adalah justru menghadapi dirinya sendiri. Sekali lagi saya ulang. Sebenarnya tantangan terberat sebagai anggota Polri adalah justru menghadapi dirinya sendiri. Sebab polisi harus berhadapan dengan hati nuraninya saat bekerja. Sebab apalah arti peraturan dan perundang-undangan dibuat jika pada akhirnya dilanggar juga. Namun jika hati nurani telah bicara, maka semua hal akan bisa terselesaikan. Hati nurani akan menuntun setiap anggota Polri untuk berbuat yang terbaik. Mereka akan bisa bekerja dengan penuh integritas, bermoral, dan tentu saja profesional.
Polri tidak perlu membangun pencitraan bila setiap anggota mampu bekerja dengan hati nurani. Belakangan ini di saat Polri namanya cukup mengkhawatirkan ya. Namanya cukup mengerikan sebagai institusi tentu saja. Ya kalau dalam bahasa gaul, Polri di bawah Jenderal Listio Sigit Prabowo babak belur babak. Oleh karena itu saya kira perlu dicarikan solusi, perlu dicarikan beberapa hal yang menjadikan polisi bisa kembali dipercaya oleh masyarakat. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana jika Polri atau anggota polisi kemudian dicuekin, tidak berwibawa, kemudian dilecehkan, kemudian banyak tidak menjadi orang yang dihormati. Nah, kita nggak bisa bayangkan kalau anggota Polri sampai mengalami titik situasi dan kondisi yang sedemikian itu. Saya membayangkan aja nggak sanggup, apalagi menjalaninya atau mengetahui. Bayangkan beberapa waktu yang lalu bahkan sampai ada debt collector berani memaki-maki polisi. Coba, kalau nggak salah kejadiannya di Bekasi, walaupun akhirnya debt collectornya ditangkap. Tapi saya kira ini jangan terjadi, ini jangan sampai mewabah atau memasyarakat. Nanti repot. Yang repot itu juga masyarakat juga, kita-kita juga. Jadi saya kira polisi sebaiknya kembali kepada hati nuraninya. Jadi harus bertanya secara pribadi, kenapa dulu menjadi polisi? Terus setelah menjadi polisi, apa yang seharusnya dilakukan? Saya kira memang polisi juga masih itu harus namanya memberikan pengabdian, pelayanan, dan perlindungan kepada masyarakat. Saya kira tagline itu tidak boleh berkurang sedikit pun. Bahkan kalau perlu ditambah lagi. Jadi apa yang saya sampaikan ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari sebuah buku yang pernah kami terbitkan kira-kira pada tahun 2012 bulan Agustus. Udah lama ya, nggak terasa ini. Di bukunya ini, Polisi Berhati Nurani, sebuah bunga rampai. Jadi ini merupakan buku kumpulan tulisan dari karya para penulis yang dilombakan oleh waktu itu Kapolda Metro Jayanya Irjen Pol Untung S. Rajab. Jadi Pak Untung S. Rajab ini kebetulan bergelar doktor dan sangat menyukai dunia intelektualitas, sehingga berkawan dengan banyak kawan-kawan cendekiawan atau kawan-kawan akademisi. Di setiap penugasan beliau selalu mengangkat staf ahli dari kalangan akademisi. Kalau yang saya pernah lihat di beberapa jabatan terakhirnya,
itu ada yang sering menempel beliau itu ada Dr. Muhammad Sobari atau juga Mas Kiki. Nama lengkapnya itu dokter siapa? Panggilannya Mas Kiki itu. Itu belakangan juga pengamat politik. Namanya kok lupa ya Mas Kiki. Jadi beliau mengadakan lomba, Pak Untung S. Rajab saat menjadi Kapolda Metro mengadakan lomba yang tentang dunia kepolisian, harapan masyarakat apa, keinginan apa, bagaimana menjadi seorang polisi yang seharusnya. Dengan lomba itu akhirnya terkumpullah sekian tulisan dan itu akhirnya tulisan-tulisan itu kita bukukan. Jadi saya kira beberapa kapolda-kapolda yang ada saat ini harusnya meniru dengan Pak Untung ini. Termasuk saya kira Kapolri lah, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo harusnya lebih banyak lagi, mungkin apakah mengadakan lomba atau mengadakan penelitian atau apa untuk mengembalikan citra Polri yang babak belur atau belur-belur babak tadi itu. Karena dengan menggandeng akademisi, menggandeng para intelektual atau generasi muda, mahasiswa S1, S2, S3 untuk peduli kepada kepolisian dalam bentuk tulisan yang akhirnya bisa dibukukan seperti ini, ya saya kira menarik loh. Sangat menarik. Artinya ada solusi-solusi yang itu berasal dari mereka yang mau berpikir, mereka yang mau mencoba menyumbangkan ilmu dan keterampilannya untuk kebaikan dan peningkatan citra Polri itu sendiri. Ya, jadi usul nih kepada Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, cobalah. Tapi saya kira menarik yang seperti lomba ini loh. Gampang kan? Jadi orang disuruh mengirim tulisan. Jadi mungkin judulnya mengapa harus menjadi polisi misalnya. Atau memilih menjadi polisi. Nah, saya membantu judul nih. Jadi saya membantu judul nih. Ini jangan kemudian diartikan saya mata duitan, enggak. Jadi saya membantu judul bagaimana memilih menjadi polisi yang baik itu seperti apa. Ini saya lihat banyak generasi muda juga ingin menjadi polisi, dan nanti ketika menjadi polisi itu harus seperti apa. Jadi apakah seperti Sambo atau seperti Teddy Minahasa? Saya kira dua orang jenderal polisi bintang 2 yang lagi menjadi sorotan publik ini, menjadi omongan di warung-warung kopi, menjadi cacian makian. Bayangkan ya, ada polisi yang jaga, polantas yang jaga itu, atau polisi yang lewat itu lalu anak-anak kecil bilang Sambo, 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 Sambo. Aduh, itu image yang jelek loh, nggak bagus sama sekali. Artinya kalau dulu polisi itu ditakuti, dihormati, disegani. Tapi kalau polisi kemudian menjadi seperti Sambo atau seperti Teddy Minahasa, aduh, ngeri nih. Jadi saya kira dua tokoh ini bisa dipajang, ngejadikin patung atau diapa, kemudian dilempari batu atau apa sebagai hukuman sosial gitu maksudnya ya. Artinya ini jadi kayak di beberapa jalan di perempatan yang akhirnya ada misalnya tabrakan mobil atau motor yang motornya ringsek atau motornya hancur.
kemudian jadiin patung ditaruh di pinggir jalan, itu kan mengingatkan supaya masyarakat hati-hati tidak melakukan hal seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah perlu dibuat patung Teddy Minahasa atau patung Sambo yang ditulisi di bawah jangan meniru orang ini misalnya? Atau bagaimana? Ya kita lihatlah. Harusnya, tapi saya kira bikin semacam buku semacam ini saya kira menarik. Halo Pak Jenderal Listio Sigit, ini saya usul loh. Bikin lomba bagaimana memperbaiki citra polisi. Atau tadi itu judulnya, mengapa memilih menjadi polisi. Boleh diikuti oleh para perwira, boleh diikuti oleh mahasiswa, bahkan pelajar. Nanti tinggal diklasifikasi saja. Dengan demikian semua dari kita berharap, dan kita memang sebagai rakyat tentu sangat berharap negara ini aman, nyaman, kehidupannya damai, ekonomi berkembang, intelektual maju, budayawan juga bebas berkarya, penulis tulisannya nggak ada yang dilarang, menjadi penulis juga tidak dipenjara. Nah, kalau soal penulis yang dipenjara seperti Bambang Trim, ya itu lain soal itu. Mohon maaf kalau itu mungkin memang layak dipenjara, mungkin. Menurut siapa terserah. Saya sih melihat kalau dalam bahasa Jawa ini gini loh, ngono ya ngono neng ojo ngono. Menulis ya menulis, tapi ya menulis yang bagaimana. Misalnya pun kritik, kan ada caranya. Ya mungkin harus belajar sastra dulu, harus belajar bagaimana kritik yang menyinggung. Bagaimana kritik yang tidak membuat panas gitu. Tapi minimal orang ngerti bahwa, oh ini maksudnya gitu loh. Kita kan bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu kan penuh dengan simbol, penuh dengan tanda-tanda. Jadi nggak usah model yang berbahasa kasar, berbahasa yang blokosuto. Maksudnya ya baik, tapi kan jadi begitu yang Anda alami, Mas Bambang Trim. Saya tidak menilai soal benar tidak salah dari sisi isi, tidak. Hanya mungkin cara berbahasanya yang harus belajar dulu di Fakultas Sastra seperti saya. Saya kira itu yang bisa sementara ini. Ide-ide di kepala saya dengan channel baru Police Uncensored. Jadi membahas dunia kepolisian dari berbagai macam sudut pandang. Moga-moga bermanfaat. Saya Ahmad Bahar, alumni Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.